Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prosa, berjumpa kembali dengan saya Desi Mayasari dalam acara Prosa, promosi usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau, yaitu UMKM Dendeng Pucuk Ubi Waidah. Ada yang udah tahu tentang Dendeng Pucuk Ubi Waidah? Penasaran nggak? Kita cari informasinya yuk. Halo sahabat prosa, saat ini sudah hadir bersama kita owner dari Dendeng Pucuk Ubi Waidah, yaitu Mbak Yuni. Dan sudah bersama kita juga Wakil Ketua Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau, Bapak Rahzainal. Apa kabar Bapak? Oke, selanjutnya kita akan berbincang-bincang langsung dengan owner dari Dendeng Pucuk Ubi Waidah. Assalamualaikum, perkenalkan nama panggilan saya Ibu Yuni. Itu saya owner dari Dendeng Pucuk Ubi Waidah. Ini seperti di depan. Ini Dendeng Pucuk Ubi Waidah ini terbuat dari daun pucuk ubi atau sering dikenal dengan daun singkong. Jadi usaha ini mulai tahun 2020 saat musim COVID, dari COVID Corona. Itu kami baru pindah dari Lahat ke Lubuk Linggau. Itu karena aktivitas di rumah saja, tidak ada kerjaan. Melihat ke samping rumah itu banyak daun ubi yang nganggur. Jadi dicoba bikin, kemudian coba posting di Facebook, kemudian akhirnya banyak yang tertarik, kemudian baru akhirnya kami buka usaha dan mengandalkan tetangga-tetangga untuk membantu gitu ya. Jadi usaha ini sudah berjalan 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Jadi inspirasinya tuh berawal dari apa? Banyak daun pucuk ubi. Iya, di samping rumah itu banyak tanaman daun ubi. Dan kebetulan zaman COVID kan nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi daripada tidak ada kegiatan, mencoba membuat dendeng. Awalnya nggak mau usaha, buat aja untuk makan gitu. Apakah prosesnya sama seperti membuat dendeng daging biasanya? Enggak, ini panjang tahapannya. Kalau proses buat dendeng daging kan hanya daging dibumbuin, kemudian direbus, digeprek. Kalau ini mulai dari proses pengambilan daun ubi panjang. Untuk menghasilkan produk seperti ini butuh waktu paling cepat 2 hari. 2 hari. Tapi walaupun beda prosesnya, rasanya tuh enak juga, tapi kalau daging dia beda karena dia bukan daging kan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi dia basah, itu dia persis seperti daging paru, seperti rasa paru. Cuma ini kita kreatifkan ini dalam bentuk yang kering, jadi dia crispy. Ini sahabat prosa bisa direkomendasikan buat sahabat prosa yang vegetarian dalam bentuk itu dendeng ya Mbak ya, sama seperti makan dendeng daging seperti itu kali ya. Untuk vegetarian yang tidak makan daging bisa coba. Ini mungkin sahabat prosa ini mau tahu di mana pemasarannya, di mana belinya, bisa mendapatkan produk dendeng pucuk ubi ini di mana Mbak? Kalau proses bahan baku untuk daun ubi kita diantarkan petani dari Desa Satan. Dari Satan Musirawas itu biasanya ngantar ke sini. Nah, kemudian kalau proses pemasaran, awal-awal kita pemasaran di Facebook, kemudian di grup-grup jual beli online, sama di Instagram. Nah, kemudian di tahun 2020 karena saya kan dulunya jualan online, jadi banyak teman-teman itu yang dari luar pulau seperti itu, sehingga mereka mintanya gratis ongkir.
jadi kita buatkan Shopee. Oh, gitu. jadi ada link Shopee-nya, ada link Shopee. Shopee-nya gratis ongkir. Shopee-nya Dendeng Pucuk Ubi Waida. Udah ada cashback ekstranya, gratis ongkir ekstra. Jadi udah 2 tahun lebih juga di Shopee. Oh, begitu. Mungkin sahabat Prosa juga ingin tahu berapa kisaran harganya, Mbak? Kalau harga kita mulai jual dari 9.000. Dari 9.000. Kalau ini kemasan yang seperti ini dari ada harga 15.000 sama 20.000. Ini nanti akan kita upgrade kemasan yang lebih besar untuk harga 20.000. Nah, untuk yang kemasan reguler itu kan kita ada 3 varian rasa. Ada yang balado cabai merah, ada cabai hijau original. Yang original lebih murah karena tidak pakai cabai ya kan. Nah, original lebih murah. Jadi yang original itu mulai dari 9.000. Kemudian yang cabai balado cabai merah, kalau dulu sebelum harga cabai naik kita jual 10.000. Kalau sekarang mulai 12.000. Dalam satu pak ini beratnya berapa ini? Kalau ini beratnya dari 110 sampai 140 gram. Ini jadi, nanti ada berapa varian, cuma kemasannya belum jadi. Jadi sangat terjangkau ya, Mbak? Terjangkau ya? Bisa dikirim. 9.000, 10.000 udah bisa makan dendeng, sahabat saya. Iya. Di sini kalau proses produksinya, apakah Mbak Yuni tuh masak sendiri atau ada yang bantuin? Kalau sekarang yang bantu 3 orang, itu mulai dari bersihkan daun ubi, kemudian dicuci, direbus, dibuat adonan, kemudian diiris, dijemur. Itu yang bantu mama sama adik sama ada yang kerja di rumah. Masih 4 orang. Masih keluarga ya, Mbak? Ya, masih keluarga. Karena kita jaga kesterilannya. Jadi dikit tapi yang penting terjaga. Karena dulu kita pernah coba itu pakai karyawan 10, itu agak susah ngaturnya. Apalagi kalau yang udah umurnya jauh dari saya itu kan bilanginnya agak susah. Jadi agak dikurangi pegawainya. Tapi yang penting bersih. Karena ini kita kan kirimnya sampai ke luar-luar pulau. Apalagi kalau misalnya mau ke Kalimantan atau daerah Papua, dia perjalanannya aja 1 minggu lebih. Jadi harus awet. Kuncinya biar awet tuh harus higienis, Mbak ya? Harus ya, bersih higienis, ya? Kayak cabai kan kalau kita sentuh tangan kan lebih cepat jamur. Jadi dia harus steril memang supaya lebih awet. Mbak, ini usaha ini kan udah 3 tahun berjalan. Apa tips agar usaha eksistensi bisnis ini dapat terus berjalan sehingga tetap terus maju gitu, terus berkembang? Kalau saya menjalani usaha ini dari 2020 naik drastis, itu naik drastis, penjualan drastis, kemudian turun drastis, itu sudah pernah mengalami naik drastis, turun drastis, kemudian perlahan maju-maju, terus belajar. Karena belajar, setiap kesalahan dulu kan kita bikinnya basah gitu ya. Basah dia memang enak untuk kita jual lokal. Cuma kan kita pengen jualnya keluar daerah. Jadi kalau keluar daerah sebatas Bengkulu itu besok sampai ke Palembang atau ke kabupaten sekitar itu bisa besok sampai. Tapi pas keluar pulau itu pas ke Bangka Belitung itu 1 mingguan udah jamuran. Jadi pada saat dia jamuran itu kan mulai jatuh, kita kan turun pelanggannya. Nah, dari jamuran itulah akhirnya coba-coba gimana caranya. Akhirnya selama 2 tahun baru dapat resep yang pas. Jadi begitu juga sama sambelnya. Belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Karena awalnya kan nggak usaha, tiba-tiba mau buat langsung viral, jadi dia langsung naik kayak gitu. Nah, waktu itu langsung naik, langsung rame, makanya bisa pakai sampai 11 orang yang kerja. Luar biasa ya. Ini ada nggak, Mbak, keinginan untuk memajukan lagi usaha ini lebih besar lagi, mungkin dengan buka cabang atau buka toko atau bagaimana? Keinginan itu pasti ada, karena kita mau mencoba ini. Nanti kalau udah dananya cukup, kita nyoba nitip di gerai-gerai oleh-oleh. Kemudian mau mencoba juga di pasar modern, karena belum pernah mencoba untuk mengajukan di pasar modern. Belum. Karena kan kemarin-kemarin kita ngetes keawetannya itu secara alami ya, secara alami. Jadi cabenya dimasukin aluminium foil, dikasih tanggal gitu, 1 bulan awet, 1,5 bulan, sampai kita menemukan kalau dia sudah awet 3 bulanan baru bisa masuk ke pasar modern. Pertanyaan terakhir, Mbak ya,
apa saran untuk sahabat prosa mungkin yang ingin memulai usaha seperti yang Mbak Yuni sekarang jalankan? Untuk sahabat prosa, untuk memulai usaha itu jangan hanya rencana, tapi dilakukan. Manfaatkan peluang yang ada, karena peluang itu nggak datang 2 kali. Jadi kalau kita punya peluang langsung lakukan. Jangan terlalu banyak rencana, hitung-hitungan. Karena kalau terlalu banyak rencana, perhitungan, takut rugi, itu dia nggak akan maju. Jadi dicoba. Nanti dari kegagalan kita dapat. Karena kegagalan kan sukses yang tertunda. Masya Allah. Oke, sekarang sebagai penutup kita akan beralih ke Pak Razainal. Apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Razainal kepada Mbak Yuni sebagai owner dari Dendeng Pucuk Ubi Waidah? Oke, baik, terima kasih host. Kita dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia hadir hari ini bertujuan untuk memberikan edukasi di bidang hukum khususnya Ibu ya. Dan ya, saya melihat sih dari beberapa kemasan yang saya amati di sini, khususnya untuk dendeng Pucuk Ubi Waidah ini ya, cukup menarik sih. Menurut saya menariknya dari kemasan aja udah bikin orang tergoda kayak gitu kan. Kita juga ngamatin udah ada label halalnya juga, sudah ada PRP-nya, kemudian ada juga logo kadaluarsanya ya, ada tanggalnya, dan ini sebenarnya bisa memberikan edukasi untuk pelaku-pelaku usaha lainnya. Jadi untuk bisa terus meningkatkan, mengupgrade diri. Jadi kemasannya kalau udah menarik kayak ini sebenarnya udah enak. Jadi packagingnya udah menarik. Jadi higienisnya tentunya terjamin lah ya, nggak terbuka. Nah, mungkin dari NIB mungkin udah semua selesai Bu ya. Udah diizin semua ya. Udah ada semua otomatis. Di juga udah pakai. Nah, di haki juga tuh penting banget tuh. Kayak intelektualnya harus tetap di ini, takutnya nanti ada plagiat yang lainnya kalau nggak dihakikan. Nah, kemudian dari tanggal kadaluarsa ini tinggal dicontangnya aja tanggal berapa gitu kan, tahunnya tahun berapa seperti itu. Ya edukasinya sih nggak ada sih, kalau menurut saya udah perfect lah, ini tinggal bagaimana pemasarannya lagi, dan juga udah pernah naik dan turun dijelasin sama Bu Owner. Itu dinamika hal yang biasa sih dalam berbisnis kan. Nah, mungkin dari segi hukum kita himbau untuk pelaku usaha soal pengawetannya. Nah, mudah-mudahan pengawetan nggak pakai apa-apa ini kan. Nggak, makanya dia lama. Iya, makanya dia lama. Jadi ini jemurnya juga kalau mataharinya kurang ada bisa 3 hari 4 hari baru keringnya ya, seperti itu. Iyalah, mudah-mudahan dengan pengawetan yang memang alami, jadi nggak ada dampak yang yang negatif terhadap produk yang kita pasarkan ini. Mungkin itu Bu, dari segi hukumnya saya lihat nggak ada celah sih, mudah-mudahan ini aman, nggak ada kendala juga. Dari label halal udah ada, kemudian NIB-nya juga ada, Dinkesnya juga udah ada. Ya tinggal mudah-mudahan eksistensinya dari Dendeng Waidah Pucuk Ubi ini bisa tetap eksis, bertahan, dan kita dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia juga siap membantu membackup ataupun memberikan edukasi terkait hal-hal yang emang berhubungan dengan hukum jika kedepannya terdapat kendala di bidang hukum, misalkan disalahgunakan oleh oknum seperti itu. Nah, kita dari Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha siap bantu untuk melakukan pendampingan hukumnya itu Bu Yuni. Jadi tetap semangat, karena kenapa? Ya mudah-mudahan ini bisa masuk ke pasar modern ya Bu ya. Jadi iya, jadi kalau orang ke Lubuk Linggau ingatnya Dendeng Pucuk Ubi itu adanya di Lubuk Linggau, dan bisa masuk ke pasar modern, dan juga bisa masuk ke kedai oleh-oleh. Jadi kan ada ciri khas Lubuk Linggau, selain dikenal durian juga bisa dikenal Dendeng Pucuk Ubinya juga. Mungkin itu aja Ibu yang bisa kita kasih edukasinya hari ini. Karena emang ya ini sudah perfect sih, nggak ada yang harus kita kasih edukasinya, emang udah bagus. Dari segi kemasan juga. Dari segi kemasan, konsumsinya juga, komposisinya udah ada semua. Dari daun singkong, telur, sampai dengan penyedap rasa udah ada. Kemudian cara penyajian juga disampaikan di sini. Sebenarnya inilah harapan kita ke depannya, pelaku usaha tuh harus sama-sama bersinergi, sharing bagaimana sih membuat produk UMKM itu bisa menarik dan sesuai dengan undang-undang dan tidak menyalahi aturan. Seperti sehat lah ya. Iya betul. Udah enak banget melihatnya ini. Oke, mungkin itu aja Ibu yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga tambah sukses ininya usahanya. Baiklah, terima kasih Mbak Yuni dan Bapak Razainal atas waktunya. Semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk sahabat prosa dimanapun berada.
Sukses terus untuk Dendeng Pucuk Ubinya Mbak Yuni ya, serta untuk Yayasan Hukum Pelaku Usahanya ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Oke sahabat Prosa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Terus ikuti akun sosial media sosial kami DPMP TSP Kota Lubuk Linggau di Facebook, IG maupun YouTube. Serta pencet tombol like, komen, dan subscribe di channel YouTube DPMP TSP Kota Lubuk Linggau. Dan jika sahabat Prosa ingin usahanya dipromosikan, bisa menghubungi kami langsung ke DPMP TSP Kota Lubuk Linggau melalui bidang promosi penanaman modal, atau memberikan komentar di laman media sosial kami dan melalui aplikasi Si Besti Prosa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa investasi. Si Besti Prosa. Kau bisa.